Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Fitriah dari kelas A1 Program Studi Bimbingan dan Konseling 2024 dengan NIM 24010046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori Abraham Maslow. Sebelum kita mengetahui teori Abraham Maslow, alangkah baiknya kita mengenali terlebih dahulu siapa itu Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow ini merupakan kelahiran 1 April 1908 di Brooklyn, kota New York, Amerika. Beliau meninggal pada tanggal 8 Juni 1970 di Menlo Park, California, Amerika. Abraham Maslow ini merupakan teoritikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Beliau juga merupakan seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikolog humanistik. Beliau juga terkenal dengan teorinya, yaitu teori hierarki kebutuhan manusia. Teori Maslow muncul pada pertengahan abad ke-20 pada saat psikologi lebih banyak berfokus pada perilaku dan juga pengobatan masalah-masalah mental. Nah, Maslow ini berusaha dan mengembangkan pendekatan yang lebih positif, menekankan pertumbuhan dan juga aktualisasi diri. Maslow percaya bahwa untuk memahami perilaku manusia, penting untuk memahami motivasi di balik tindakan tersebut. Ia juga mengamati bahwa kebutuhan manusia dapat dikelompokkan dalam hierarki, di mana kebutuhan dasar yang lebih dasar harus dipenuhi sebelum individu dapat mengejar kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow ini ada 5 tahapan ya teman-teman. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir yaitu kelima kebutuhan aktualisasi diri. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan tubuh manusia untuk mempertahankan hidupnya, seperti makan, minum, rumah, pakaian, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini merupakan tingkat kedua setelah kebutuhan dasar tadi yang fisiologis. Nah, kebutuhan rasa aman ini merupakan kebutuhan perlindungan bagi fisik manusia. Manusia membutuhkan perlindungan dari gangguan kriminalitas sehingga ia bisa hidup aman dan juga nyaman. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini merupakan kebutuhan yang berdasarkan pada rasa memiliki dan juga dimiliki agar dapat diterima oleh orang-orang sekelilingnya atau lingkungannya. Lalu yang keempat ada kebutuhan ego. Kebutuhan ego ini merupakan kebutuhan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Manusia berusaha mencapai prestasi, reputasi, dan juga status yang lebih baik. Manusia memiliki ego yang kuat untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik untuk dirinya sendiri maupun lebih baik dari orang lain. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan ini itu berlandaskan akan keinginan diri seorang individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Seorang individu ini perlu mengekspresikan dirinya dalam suatu aktivitas untuk membuktikan dirinya bahwa ia mampu melakukan hal tersebut. Lalu implikasi terhadap kepribadian. Nah, yang pertama
Perkembangan kepribadian Maslow berpendapat bahwa kepribadian seseorang berkembang seiring dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya. Lalu yang kedua, motivasi ialah kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi sebelum individu dapat termotivasi oleh kebutuhan yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu kualitas hidup. Nah, Maslow ini percaya bahwa individu yang mampu memenuhi kebutuhan aktualisasi diri cenderung memiliki kepribadian yang lebih positif, kreatif, serta berorientasi pada tujuan. Lalu ada kritik terhadap teori Abraham Maslow. Nah, teori Abraham Maslow ini dianggap tidak ilmiah, terlalu optimis tentang sifat manusia dan juga terikat pada budaya individualistik Amerika Serikat, sehingga kurang relevan di budaya lain. Penilaian aktualisasi diri juga dikembangkan melalui alat tes Persona Orientation Inventory atau yang sering disebut dengan POI. Namun hasilnya menunjukkan bahwa Maslow sendiri bahkan belum sepenuhnya mencapai aktualisasi diri. Baik, kesimpulan dari teori Maslow ini adalah teori Maslow membantu menjelaskan bahwa perilaku manusia tidak hanya didorong oleh kebutuhan dasar, akan tetapi juga dibantu oleh keinginan dan untuk tumbuh, berkembang dan juga mencapai potensi penuh mereka. Hal ini merupakan dasar penting dalam memahami motivasi dan kepribadian serta bagaimana seseorang dapat menemukan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Teori Maslow juga memberikan pemahaman yang mendalam mengenai motivasi manusia dan bagaimana individu berusaha memenuhi kebutuhan mereka secara berurutan. Dengan memahami hierarki kebutuhan ini, kita dapat lebih baik memahami perilaku hierarki kebutuhan manusia dan juga motivasi individu dalam berbagai konteks kehidupan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi teori Abraham Maslow dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.